di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini boleh berjumpa kembali di dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kita akan renungkan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelum kita akan merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Oleh semua anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan, menjadikan kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Dan inilah kami saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, ya Roh Kudus, berikanlah hikmat atas kami, supaya setiap kebenaran firman-Mu ini menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat disampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Keadaan Ayub dipulihkan setelah Tuhan mengucapkan firman Tuhan itu kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofan orang Naaman. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan pada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita pada hari ini berbicara mengenai kisah Ayub di dalam pasal 42 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita tahu saudara bahwa sebelum terjadi pasal ini, sebelum terjadi keadaan dipulihkannya Ayub dari segala masalah, dari segala musibah yang dihadapinya, yang dialaminya, dari segala kondisi yang sulit yang dihadapinya sebelumnya, maka saudara-saudara kita tahu bahwa ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan seorang Ayub. Saudara, kalau kita melihat dari pasal-pasal pertama dalam kisah Ayub ini, dikisahkan di sana atau diceritakan, difirmankan bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia orang yang takut kepada Tuhan. Bahkan dia juga adalah orang yang setia kepada segala tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di sana bahwa hidup dan kehidupan daripada Ayub itu sendiri adalah sesosok pribadi yang benar-benar dekat kepada Tuhan, yang benar-benar hubungannya begitu dekat kepada Tuhan. Lalu kita melihat di dalam perjalanan selanjutnya, dalam pasal selanjutnya saudara, bahwa ternyata ada satu hal yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ada perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan Ayub, dan itu atas seizin Tuhan atas kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan selanjutnya, dalam pasal-pasal selanjutnya, kita tahu bahwa begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dari keadaan yang semula begitu baik dan begitu indah,
tetapi berubah di dalam satu keadaan yang terpuruk, yang membuat kehidupannya merasakan satu hal yang begitu berat di dalam perjalanan kehidupan seorang Ayub. Kita tahu saudara, di dalam apa yang terjadi kepada Ayub, ia harus kehilangan harta bendanya, ia kehilangan anak-anaknya, ia kehilangan keluarganya, saudara-saudara, ia kehilangan segala sesuatu yang sudah dikerjakannya, yang sudah dibangunnya selama ini, akhirnya hilang seketika, hancur seketika. Kenapa saudara terjadi semuanya itu? Tuhan sedang menguji kesetiaan daripada seorang Ayub. Tetapi kita melihat juga saudara bahwa di dalam apa yang terjadi kepada Ayub, saudara, Allah juga tahu sebenarnya bahwa Ayub itu adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Karena itu dia mengizinkan saudara kalau iblis itu akhirnya diizinkan oleh Tuhan untuk menguji, mencobai daripada Ayub itu sendiri. Menarik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya sebagai satu kenalan orang-orang dekat yang ada di samping daripada seorang Ayub ini, yang mensupport, yang mendukung, yang memberikan kekuatan, yang memberikan segala sesuatu yang baik kepada Ayub, mendukung Ayub di dalam kesulitan, di dalam penderitaan yang sedang dihadapinya. Tetapi justru kita melihat di dalam pasal-pasal dalam kitab Ayub ini, saudara, ternyata saudara, sahabat-sahabatnya yang seharusnya mendukung dia di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapinya, justru akhirnya mereka memberikan satu penilaian, satu pemahaman mereka tentang kondisi yang dihadapi oleh seorang Ayub. Dan segala sesuatu yang mereka sampaikan kepada Ayub, saudara, tidaklah sebenarnya berasal daripada apa yang Tuhan izinkan untuk mereka sampaikan kepada Ayub, tetapi lebih banyak daripada pendapat-pendapat mereka, penilaian-penilaian mereka terhadap Ayub itu sendiri, atas kondisi yang sedang terjadi, atas masalah yang atas segala kesulitan yang sedang dihadapi oleh Ayub itu sendiri. Dan kita melihat saudara di dalam pasal 42, di dalam ayat-ayat yang terakhir di dalam pasal 42 ini, sebelum kita melihat dalam ayat yang ke-7, ternyata saudara di ayat yang pertama, bahwa di dalam pasal 42 ini ada satu judul perikop yang dituliskan di sana bahwa Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ternyata saudara, kalau kita membaca bahwa ada satu pengakuan yang tulus, yang benar disampaikan oleh Ayub, dia mengatakan di ayat yang kedua, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini kita tahu bahwa sebenarnya apa yang selama ini diketahui oleh Ayub, hubungan dekatnya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya itu membuat dia akhirnya merasakan satu kegelisahan di dalam dirinya, ada satu goncangan di dalam dirinya, di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi, yang melekat di dalam kehidupannya, dan penderitaan yang terjadi membuat imannya menjadi goyah, sampai akhirnya dia berkata, saudara, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan Ayub, saudara, mengalami pemulihan daripada Allah itu sendiri. Pemulihan itu terjadi atas kehidupannya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Ayub, saudara, bahwa ia menyadari siapa dirinya, ia menyadari bahwa segala sesuatu pengenalannya selama ini kepada Tuhan ternyata ada yang kurang dipahaminya. Apa yang terjadi, saudara? Ayat yang kelima dalam pasal 42, dia mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang disampaikan, inilah yang dikatakan oleh seorang Ayub, bahwa tidak lagi dari perkataan orang saja ia mendengarkan tentang siapa Allah itu, tetapi saudara, ia sendiri
merasakan, melihat dan memandang kepada Tuhan, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan dia sekalipun di dalam keadaan terpuruk, tetapi Tuhan menjaga dan menyertai kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara-saudara? Adakah kita pernah mengalami hal-hal yang memberatkan di dalam hidup kita? Adakah hari-hari ini kita merasakan bahwa tangan Tuhan itu seakan-akan tidak bisa menolong kita? Adakah kita mungkin merasa bahwa pertolongan daripada Tuhan itu belum datang, atau kita menanti-nantikan, atau mungkin kita ragu dan akhirnya mengatakan bahwa benarkah Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah badai masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Ayub pernah mengalami hal yang demikian. Dan ketika dia mengalami hal yang demikian, inilah yang terjadi daripada hidup seorang Ayub. Dia rupanya akhirnya saudara, dia mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Artinya saudara, ada satu titik ketika dia mengalami penderitaan itu, ada satu hal yang dia sampaikan kepada Tuhan, dan apa yang dia sampaikan itu tidaklah tepat adanya, tidaklah benar adanya. Apalagi di dalam penilaiannya kepada Tuhan, dengan kondisi yang dihadapinya, dengan masalah yang seakan-akan Tuhan izinkan terjadi dan tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Akhirnya dia mencabut dan dia menyesalkan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keadaan hal demikian, mari pada hari ini juga kalau saudara dan mungkin mengalami hal yang demikian, masa-masa sulit dalam kehidupan kita, di tengah-tengah situasi saat ini, dalam permasalahan yang sedang terjadi yang mungkin kita hadapi saat ini, mari saudara-saudara yang terkasih, hari ini Ayub memberikan satu pencerahan kepada kita di dalam firman pada hari ini, bahwa marilah kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan mengalami sendiri itu perjumpaan dengan Tuhan. Tidak hanya dari kata orang saja, tidak hanya dari kata orang saja kita mendengar tentang Tuhan, tetapi mata kita sendiri, hidup kita sendiri mengalami perjumpaan itu, pengenalan hal itu kepada Tuhan. Dan saudara, hal ini bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh hidup melekat di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, bahwa di dalam keadaan Ayub dia dipulihkan saudara. Apa yang terjadi dan yang disampaikan oleh saudara-saudara atau rekan-rekan daripada Ayub ini, sahabat-sahabat Ayub ini, ada Elifas, ada Bildad, dan juga ada Zophar saudara. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang rupanya ketika mereka datang kepada Ayub, mereka datang melihat kondisi Ayub, tetapi apa yang mereka sampaikan kepada Ayub semena-mena saudara memberikan penilaian. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, itulah mereka sampaikan kepada Ayub. Dan kebanyakan apa yang mereka sampaikan itu tidaklah merupakan izin Tuhan kepada mereka, tetapi pandangan mereka, pendapat mereka semata, penilaian semata mereka dengan mata jasmani mereka terhadap keadaan yang dialami oleh Ayub itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika hal itu terjadi, kita tahu saudara bahwa ayat yang ke-7 dikatakan bahwa setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi di sini saudara, perkataan-perkataan yang dibangun oleh sahabat-sahabat Ayub bukanlah perkataan yang benar tentang apa yang seharusnya Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada Ayub. Tetapi apa yang mereka sampaikan lebih kepada logika mereka, nalar mereka, pendapat mereka semata, penilaian mereka semata tentang kondisi yang dialami oleh Ayub itu sendiri. Jadi melihat hal demikian saudara, apa yang dialami oleh Ayub dengan pandangan pendapat daripada sahabat-sahabatnya ini, tentu saja sebagai seorang sahabat, sebagai pribadi yang tengah mengalami keterpurukan, penderitaan yang demikian, tetapi sahabat-sahabatnya justru tidak memberikan support, justru menilai dengan keadaan sebelah mata atas apa yang sedang terjadi dialami
oleh Ayub itu sendiri. Tentu saja Ayub akhirnya saudara bisa merasakan kekesalan, kemarahan, dan emosi di dalam dia menerima saran dan pendapat daripada sahabat-sahabatnya ini. Tetapi apa yang terjadi dikatakan di sana saudara, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi ada satu hal yang mereka perkatakan kepada Ayub, bukanlah benar-benar itu yang menjadi isi hati Tuhan atas apa yang sedang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Hal ini saudara kita pahami bahwa ini merupakan perintah Allah kepada sahabat-sahabat Ayub. Kenapa? Karena ada murka Allah yang menyala-nyala atas sahabat-sahabat Ayub ini. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena perkataan yang mereka sampaikan bukanlah perkataan yang benar daripada Allah itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik kalau kita melihat sikap daripada Ayub. Kalau Ayub sendiri sedang mengalami masa sulit dalam kehidupannya pada saat itu, tidakkah pertolongan daripada sahabat-sahabat itu sangat dinanti-nanti oleh dia? Tidakkah daripada support daripada sahabat-sahabatnya itu di tengah-tengah kesulitan yang ia hadapi itu yang ia nanti-nantikan? Tetapi sebaliknya yang terjadi, sahabat-sahabatnya justru menilai dia di dalam pandangan yang salah. Kalau keadaan demikian saudara, wajar seandainya Ayub itu merasa marah, kesal kepada sahabat-sahabatnya ini. Wajar saudara. Tetapi saudara, apa yang kita lihat pada hari ini, bahwa Tuhan pun itu hanya bisa mengampuni daripada sahabat-sahabat daripada Ayub ini, kalau Ayub itu sendiri yang akhirnya meminta doa kepada Allah untuk diberikan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya ini. Kalau Ayub tidak menyampaikan permohonan itu, maka dikatakan, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Allah sendiri yang menunjuk Ayub supaya sahabat-sahabatnya itu membawa persembahan itu kepada Ayub, dan Ayublah yang meminta doa untuk sahabat-sahabatnya itu supaya Allah mengampuni mereka daripada murka Allah yang menyala-nyala atas mereka. Jadi ini sudah sampai kepada taraf yang begitu tinggi saudara, atas segala doa-doa, atas segala apa yang disampaikan oleh Ayub, hanya Ayublah yang akhirnya didengarkan oleh Tuhan untuk mengampuni sahabat-sahabatnya ini. Kembali kepada Ayub satu saudara. Kalau Ayub seandainya dia tidak memiliki saudara, dia tidak memiliki pengampunan kepada sahabat-sahabatnya, dia tidak bisa memaafkan sahabat-sahabatnya, dia hanya memendam amarahnya, emosinya kepada sahabat-sahabatnya ini, maka tentunya doa yang ia sampaikan juga tidak akan sampai kepada Tuhan. Tapi belajar daripada kehidupan Ayub saudara, Ayub akhirnya memberikan pengampunan, dia menyesali dirinya bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada dia selama ini sebenarnya Tuhan itu memahami dan melihat. Dan yang kedua saudara, bahwa ketika sahabat-sahabatnya itu pun menyakiti kehidupannya, menyakiti hatinya atas segala sesuatu yang sedang terjadi, musibah yang sedang terjadi dalam kehidupannya, rupanya dia akhirnya mengampuni sahabat-sahabatnya itu. Dan itulah yang akhirnya dia lakukan saudara. Rupanya dia menyampaikan permohonan doa kepada Allah, meminta doa untuk sahabat-sahabatnya supaya Allah mengampuni ketiga sahabatnya ini atas muka Allah yang menyala-nyala kepada sahabat-sahabatnya.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa Ayub rupanya adalah seorang pribadi yang mau mengampuni. Bukan pribadi yang memendam emosi, bukan pribadi yang memendam amarah kebencian kepada sahabatnya, bukan seorang pribadi yang akhirnya menyimpan akar kepahitan kepada orang lain ketika orang lain menyakiti dia. Tetapi justru saudara, dia memiliki perasaan hati yang begitu mengampuni, mengasihi daripada sahabat-sahabatnya ini. Kalau dia saja emosi, saudara, dia mungkin merasakan dia hidup di dalam perasaan yang mementingkan kehidupannya. Maka ngapain, buat apa dia akhirnya menyampaikan permohonan doa kepada sahabat-sahabat? Tetapi justru di sini kita tahu bahwa Ayub memiliki hati yang besar, saudara. Dia memiliki kesabaran yang luar biasa. Dia mengampuni sahabat-sahabatnya ini, dan itulah keputusan yang lakukan. Ia datang menaikkan doa itu kepada Allah supaya sahabat-sahabatnya diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada pada hari ini, adakah mungkin juga kita mengalami orang lain mungkin sedang merugikan kehidupan kita, menyakiti kehidupan kita, siapapun itu, mungkin orang dekat kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin adalah keluarga yang kita kenal, mungkin orang yang begitu kita hormati, mungkin orang yang begitu kita sayangi. Tetapi hari ini, saudara, hari ini belajar dari kisah Ayub, mari kita melepaskan pengampunan itu. Karena pengampunan itu, saudara, memberikan kelegaan di dalam hati kita. Tuhan yang sudah mengampuni kehidupan kita, maka sudah selayaknya juga kita mengampuni orang lain, saudara. Kita tidak berhak untuk membenci orang lain, tetapi perbuatan hal-hal yang demikian membenci orang lain tidaklah berkenan kepada Tuhan. Karena itu pada hari ini, saudara, kalau hari ini, saat ini, kita mungkin mengingat orang lain, ada yang menyakiti kehidupan kita, perasaan kita. Hari ini saya mau katakan bagi saudara dimanapun engkau berada, mari kita belajar mengampuni, belajar mengampuni, belajar mengampuni dan mengampuni. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Yang ketiga, saudara, bahwa apa yang dialami oleh Ayub setelah dia menyesali diri, mencabut perkataannya karena segala penilaiannya yang salah kepada Tuhan, lalu dia akhirnya memahami sendiri, memandang sendiri, dan akhirnya dia membuka matanya, melihat sendiri Allah itu sendiri, merasakan itu keberadaan Allah di dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia mengampuni sahabat-sahabatnya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-10 disampaikan di sana, bahwa lalu Tuhan memberikan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita perhatikan, saudara, kalimat ini. Lalu Tuhan memberikan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Menarik, saudara, bahwa kehidupan daripada Ayub dipulihkan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Artinya, saudara, ketika dia menyampaikan doa ini, Ayub mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi. Ayub mengikhlaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya ini kepada dia, penilaian yang salah, penilaian yang tidak seharusnya mereka sampaikan kepada dia, dan segala perkataan yang dibangun oleh sahabat-sahabatnya itu bukanlah perkataannya benar. Maka Tuhan akhirnya memberikan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada hal yang besar yang dilakukan oleh seorang Ayub. Ketika dia mengampuni, mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi, maka Allah akhirnya memulihkan keadaan Ayub itu. Dan kita tahu di ayat selanjutnya, saudara, dalam kalimat selanjutnya, Tuhan memberikan keadaan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Haleluya, terpujilah Tuhan, saudara. Allah sudah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi ini, saudara, merupakan kunci daripada kehidupan daripada seorang Ayub. Dia mau mengampuni, dia mau melepaskan, dia mau mengikhlaskan segala sesuatu. Sekalipun itu terasa sulit, terasa sakit, tetapi dia belajar mengampuni, ia belajar mengikhlaskan segalanya. Dan disitulah Allah menilai, Allah melihat
bagaimana hati daripada Ayub itu, bagaimana kesetiaan daripada Ayub itu, bagaimana kekudusan hidup daripada Ayub itu. Dia berani melepaskan pengampunan, tidak menahan-nahan segala rasa bencinya itu di dalam kehidupannya, tapi dia melepaskan segalanya. Dan malah dia juga meminta doa untuk sahabat-sahabatnya supaya Tuhan mengampuni ketiga sahabatnya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh Allah kepada Ayub, bahwa kalaupun dia mengalami satu keadaan yang sangat terpuruk di dalam segala sesuatu yang terjadi atas desain Allah, atas izin Allah, atas kehidupan daripada Ayub, ada kalanya saudara, apa yang terjadi ini juga sering sekali terjadi kepada kita orang percaya. Kita mungkin percaya setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kita rajin beribadah, rajin pelayanan, tetapi ada satu masa akhirnya membuat kita menjadi down di dalam satu situasi yang sulit. Adakah mungkin kita merasakan bahwa benarkah Tuhan itu ada di tengah-tengah kesulitan dalam penderitaan yang sedang kita hadapi? Hari ini saya mau katakan saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Ayub, bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar daripada kehidupan Ayub, bahwa kalau selama ini kita hanya mungkin saudara hidup percaya kepada Tuhan dengan seadanya, tetapi mari hari ini kita benar-benar bersungguh hati mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup taat dan percaya kepada Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa mari kita juga kalau ada di dalam hati kita, mungkin di dalam hubungan kita kepada sesama, atau di dalam perasaan kita yang mungkin orang lain juga tidak mengerti, tidak memahami kondisi kita hari ini. Kita mungkin sedang dalam keadaan sulit, kita sedang menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan, tetapi kita mungkin merasakan tidak datang pertolongan Tuhan, atau mungkin orang lain akhirnya menilai kita dari sisi kelemahan kita dan menganggap bahwa hidup kita itu benar-benar itu terpuruk. Kita tidak seperti tidak ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, atau mungkin kita dinilai bahwa hidup kita ini jangan-jangan ada yang salah di dalam kehidupan kita, sehingga ada rasa kebencian, ada rasa amarah di dalam hidup kita, ada emosi yang meluap-luap dalam diri kita atas apa yang orang lain lakukan, perkatakan kepada kita. Mungkin di dalam perkataan orang lain yang menyakiti hati kita, saudara, atau mungkin dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan hidup kita. Orang lain mungkin melakukan hal itu bagi kita. Tapi hari ini saudara, kalau kita menaruh dendam hari ini, kalau kita menaruh kebencian kepada orang selama ini, maka mulai hari ini saya mengajak saudara dimanapun engkau berada saat ini, mari kita belajar mengampuni, belajar mengikhlaskan segala sesuatu, belajar melepaskan pengampunan, karena Tuhan sendiri itu yang mengampuni hidup kita. Dia yang sudah mengampuni saudara dan saya, masakan kita tidak bisa mengampuni orang lain? Tidakkah kasih Tuhan itu jauh lebih besar yang kita terima saudara, atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita, segala dosa-dosa pelanggaran yang kita lakukan, tetapi Allah datang memberikan pengampunan bagi saudara dan saya. Maka bagaimana dengan saudara saat ini? Mari kita belajar mengampuni, belajar mengikhlaskan, belajar melepaskan. Itulah yang dilakukan oleh Ayub saudara. Di tengah-tengah segala apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, tetapi dia meminta doa kepada sahabat-sahabatnya supaya Tuhan mengampuni ketiga sahabatnya ini. Dan apa yang terjadi saudara ketika sahabat-sahabatnya didoakan dan Ayub sendiri melepaskan pengampunan itu? Ayat yang ke-10 dicatat di sana, keadaan Ayub itu dipulihkan, bahkan Allah memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaan Ayub sebelumnya. Menarik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah akhirnya memberikan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tak bedanya seperti halnya kehidupan yang dialami oleh Ayub. Maka kalau pada hari ini saudara dimanapun engkau berada, apapun keadaan kita saat ini,
Jangan melihat kepada dunia, jangan melihat kepada orang lain, jangan melihat terhadap apa yang orang lain lakukan terhadap kita, tetapi pandanglah kepada Tuhan yang besar. Pandanglah kepada Tuhan yang besar, yang melakukan keajaiban dalam hidupmu, yang memberikan keselamatan atas hidup saudara dan saya. Maka pada hari ini saudara, mari kita belajar. Mari kita belajar dan belajar saudara, menjadikan hidup kita ini menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Supaya hidup kita ini dibentuk oleh Tuhan semakin indah dan semakin indah, dan hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga di dalam segala yang terjadi, hidup kita pun akan mengalami berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak saudara, dimanapun engkau berada, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang membuka hati kita, yang mau membuka hati kita untuk dibenahi oleh kuasa Allah. Biarlah hidup kita membuka hidup kita, hati kita bukakan, supaya Roh Kudus itu masuk dalam diri kita, mengubahkan kehidupan kita. Kita belajar taat, dan belajar taat, bahwa kita pun sudah mengalami keselamatan pengampunan daripada Tuhan. Karena hal itu saudara adalah rahasia daripada kehidupan Ayub. Setelah ia mau mengampuni sahabat-sahabatnya, dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia melepaskan dan mencabut, menyesalkan segala perkataannya. Dan pada akhirnya saudara, hidup daripada keadaan Ayub itu sendiri, akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini 3 hal ini yang menjadi perenungan bagi kita. Bahwa mari kita sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memandang kepada Tuhan, tidak hanya daripada kata orang saja, tetapi kita sendiri mengalami itu, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kalau hari-hari ini saudara, atau mungkin selama ini ada satu hal yang mengganjal dalam hati kita, mungkin orang lain yang menyakiti engkau, mungkin orang lain yang merugikan kehidupanmu, maka hari ini ikhlaskanlah segala sesuatu itu. Mampunilah mereka, maafkanlah mereka, dan segala rasa benci di dalam hati kita, mari kita lepaskan. Tidak usah dipendam, tidak usah disimpan, karena itu hanya merugikan saudara, dan itu tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang ketiga saudara, ketika hal ini dilakukan oleh Ayub, dan kita pun melakukan hal ini, firman Tuhan ini, maka hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Sama halnya seperti Ayub, Tuhan pulihkan keadaannya. Maka saya percaya juga berkat daripada Allah akan terjadi atas hidup saudara dan saya, jika kita dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini saudara, kiranya kita diberkati semuanya, dan firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus mula yang berkuasa dan berbicara di dalam hati kami. Karena itu biarlah setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Allah sendiri yang memberkati kami. Ampunilah segala hal kelemahan dalam diri kami Tuhan. Mungkin selama ini di dalam segala penderitaan, kesulitan yang kami hadapi, kami sering bertanya-tanya akan keberadaan Allah. Kami sering bertanya-tanya atau ragu di dalam pertolongan Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu berbicara bagi kami, bahwa sungguh Tuhan, Engkau hadir dan Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau juga Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Hamba percaya di dalam nama Yesus, bahwa setiap kami dimanapun kami berada saat ini, mungkin yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan pertolongan, Allah yang membukakan jalan bagi kami semua, Allah yang menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu berkarya terus dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.